Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, nonton sampai akhir agar tidak gagal paham. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. Halal berhubungan tanpa menikah? Sebelum dapat jawabannya, mari simak penjelasan berikut. Ada istilah watu dan istilah jima. Keduanya dimaksudkan untuk hubungan badan atau bersetubuh. Dalam istilah fikih, jima didefinisikan dengan memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan, sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan. Perlu sekali kita mengetahui tentang masalah jima ini, karena akan berkonsekuensi pada hukum halal dan haram. Ada jima hubungan badan yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa, bahkan dosa besar. Namun ada jima yang mengantarkan pada meraih pahala. Oleh karena itu, para ulama fikih membagi jima menjadi dua macam, yaitu jima masruh dan jima mazur. Jima masruh adalah jima yang halal, yaitu berhubungan badan dengan istri atau hamba sahaya. Namun jima seperti ini dapat berubah menjadi haram jima mazur ketika menyetubuhi istri dalam keadaan haid atau nifas. Jima mazur yang berkonsekuensi haram dapat dibagi menjadi dua macam. 1. Jima yang haram yang sewaktu-waktu bisa berubah jadi halal, seperti jima dengan wanita bukan mahram di kemaluannya. Setelah menikahinya barulah menjadi halal, sebelumnya haram. 2. Jima yang selama-lamanya tetap haram, tidak bisa berubah menjadi halal, seperti liwat homoseksual, menyetubuhi wanita yang halal untuknya tetapi di duburnya, menyetubuhi wanita yang belum halal untuknya belum dinikahi atau belum menjadi budak, menyetubuhi binatang. Yang lebih parah, apabila yang disetubuhi masih ada hubungan mahram. Sekarang, kita melihat jima yang masyruh, yang halal. Ada dua sebab yang menyebabkan jima menjadi halal, yaitu akad nikah dan pemilikan hamba sahaya. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7 dijelaskan, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terselat. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat di atas disebutkan pula mengenai halalnya hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Artinya ia boleh disetubuhi layaknya istri. Bahkan para ulama tidak berselisih pendapat tentang bolehnya menyetubuhi hamba sahaya yang telah sah dimiliki, sekalipun tanpa melalui akad nikah. Ibnu Qudamah berkata, hamba sahaya memberikan manfaat dalam kepemilikan, termasuk di dalamnya adalah bolehnya disetubuhi oleh tuannya. Dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala? Beliau menjawab, bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 1006. Berdasarkan hadis di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa pahala seorang pria yang menyetubuhi istri atau budaknya bisa diraih jika didasari niat yang soleh, yaitu untuk menjaga dirinya atau pula pasangannya agar tidak terjerumus dalam yang haram. Atau jima tadi diniatkan untuk menunaikan hak dari pasangannya dengan cara yang ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan. Atau hubungan badan tadi bertujuan untuk mencari keturunan, sehingga anak-anaknya kelak bisa mewariskan ilmu orang tuanya dan bisa semakin menyemarakan Islam. Inilah niatan-niatan soleh yang dimaksud. Lantas bagaimana jika hubungan badan tersebut hanya ingin memuaskan nafsu syahwat dengan istri atau budak? Tidak diniatkan dengan niatan soleh seperti dicontohkan di atas. Hal ini terdapat khilaf beda pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa keadaan seperti itu
tetap mendapatkan pahala. Sebagian lainnya mengatakan tidak, yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat terakhir, yaitu tidak mendapati pahala karena tidak didasari niat yang soleh saat berhubungan badan. Dalil penguatnya diantaranya adalah hadis berikut. Jika seorang muslim berinfak pada keluarganya dengan maksud meraih pahala dari Allah, maka itu dinilai sedekah. HR Bukhari 5351. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud hadis ini adalah sedekah dan infak secara umum dengan syarat ingin mengharap wajah Allah. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim 788. Para ulama yang mengatakan mesti dengan niatan syoleh. Jika pada infak yang wajib saja disyaratkan meraih pahala Allah, bagaimana lagi dengan jima yang asalnya mubah? Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jima yang bisa berpahala adalah jika diniatkan meraih pahala atau didasari niatan soleh dan tidak sekedar melampiaskan syahwat belaka. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang haram dinikahi tapi halal dijima adalah budak yang dimiliki dengan niat yang soleh. Demikian bahasan kami seputar jima yang halal kepada istri dan budak yang dimiliki. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu waliyyu taufiq. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.